Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini masih berkenan melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa bangun pagi dan bisa ke masjid salat subuh berjamaah. Dan sekarang melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita Kitab Nasihatul Ibad. Namun sebelumnya mari kita awali dengan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mohon bacaan Fatihah sekali untuk pengarang kitab ini. Semoga kitab yang kita kaji ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala diniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masih meneruskan kajian kita bab 8 dari makalah ke-8 maksud saya, bab Thulathi, yang memang isinya ada beberapa poin yang cukup banyak ya. Ada 3 hal yang menyelamatkan, ada 3 hal yang merusak, ada 3 hal yang mengangkat derajat, dan yang terakhir ada 3 hal yang bisa menghilangkan atau menghapus dosa. Ya. Dan kita sekarang sudah sampai pada bagian yang terakhir, yaitu bagian yang menghapus dosa itu, al-kaffarat. Ya. Yang 3 hal al-munjiyat, 3 hal al-muhlikat, dan 3 hal ad-darajat itu sudah kita bahas ya. Nah, sekarang wa ammal kaffarat, adapun mengenai hal-hal yang bisa menghapus dosa, yang dimaksud al-kaffarat itu ayillati adatuha antamhuwal khati'ata. Maksud dari al-kafarat itu adalah hal-hal yang apabila itu adatnya itu bisa adatnya itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan ya. Nah, apa saja itu yang hal-hal yang bisa menghapus kesalahan itu ya.
fa isbahul wudu'i fis sabarat, yakni menyempurnakan wudu di dalam waktu yang sangat dingin. Ya. Yang kedua, wa naqlul aqdami ilal jama'at, ya, yakni melangkahkan kaki menuju jamaah, sholat jamaah maksudnya, wantidharus salati ba'das salah, dan menunggu sholat yang satu, ya, dari sholat yang lain, atau setelah sholat menunggu sholat sesudahnya. Itu tiga hal yang oleh Nabi kita Muhammad SAW bisa menghapus dosa. Ya. Mari kita kaji yang pertama, isbahul wudu'i fis sabarat. Ya. Menyempurnakan wudu pada saat ketika musim itu sedang dingin-dinginnya. Ya. Ini diberi penjelasan, ya, cara membaca kata as-sabarat itu bifathaini, jam'u bifathaini, dengan memfathahkan sin dan ba-nya, ya. Para kita tadi baca as-sabarat, ya, jam'u sabaratin, ya. Kata as-sabarat itu jamak dari sabroh, ya, bifathin fasukunin. Nah, ketika dalam bentuk tunggal itu sinnya di fathah, baknya dimatikan. Sabroh, jamaknya sabarot, ya, jamak taksir, ya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan as-sabarot itu? Ya, ini Imam Nawawi memberikan penjelasan, memberikan syarah. Ai itmamul wudu'i, maksud dari as-sabarat itu adalah itmamul wudu'i, menyempurnakan wudu, fi waqti syiddatil bardi, pada saat dingin yang sangat, ya. Bi'an ya'tiya, ya, dengan melaksanakan bisunanihi, ya, dengan sunnah-sunnahnya. Ya. Ini penjelasan Imam Nawawi, ya, yang dimaksud dengan as-sabarat itu tadi itu, ya, waktu dingin tadi itu, yang sangat dingin. Jadi menyempurnakan wudu pada waktu musim dingin. Nah, ini kalau dalam konteks kita orang Indonesia sih tidak terlalu masalah ini, ya, adanya musim dingin ini, ya. Tapi kalau di daerah atau di wilayah yang memang ada musim dingin, ya, wah, itu memang, ya, ketika wudu itu bermasalah memang, ya. Menyentuh air itu pasti sangat dingin sekali, ya. Nah, itu pun juga diminta untuk menyempurnakan wudu, ya. Ya, kalau di Arab itu meskipun tidak seperti di barat ada musim dingin begitu, ya, tapi kadang-kadang cuaca itu sangat ekstrim, dinginnya luar biasa, ya. Mungkin bapak-bapak yang sudah berhaji pernah mengalami itu, ketika misalnya mengalami musim yang sangat dingin sekali itu, ya. Saya pernah itu ketika di Madinah, subuhan yang pertama itu belum terasa dingin, ya, artinya pakai jaket biasa lah subuh. Jadi sudah dingin tapi masih bisa pakai jaket saja, itu bisa. Lalu kedua masih bisa juga meskipun lebih dingin lagi. Lalu yang ketiga itu subuhan itu sudah mirip seperti di barat itu. Jadi sudah pakai jaket,
lalu pakai sarung tangan, pakai ya apa namanya itu ya, sajadah apa itu, bukan sajadah, apa namanya itu ya, sorban ya, sorban kita tutupkan di kepala itu masih menggigil itu keluar apa namanya hotel itu menuju masjid itu. Ya besoknya lagi ya sudah normal lagi gitu. Ya, tidak lama-lama amat begitu. Nah, pernah memang. Nah, makanya ini Nabi lalu mungkin ya karena konteks di Madinah, di Makkah itu ada situasi seperti itu, ini sampai menjadi perhatian Nabi ya. Jadi orang yang bisa menyempurnakan wudhu dalam waktu yang sangat dingin itu bisa menjadi penghapus dosa, al-kaffarat ya, bagian dari al-kaffarat. Lah yang dimaksud dengan menyempurnakan wudhu itu bagaimana ya? Yang dimaksud dengan menyempurnakan wudhu itu ya dengan sunnah-sunnahnya tadi itu ya. Disebutkan Imam Nawawi bi ayyatiya bisunanihi ya, dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya ya. Kalau kita belajar fikih gitu ya, memang yang namanya ibadah itu kan ada rukun, ada sunnah ya. Seperti sholat itu ya. Ya kalau rukunnya itu hanya 13 atau ada yang mengatakan 17 ya, 13 atau 17. Tapi prakteknya kan tidak hanya itu ya. Banyak sekali sunnah-sunnah yang kemudian kita praktekkan sekaligus berbarengan dengan rukun-rukun itu ya. Ya misalnya kayak seperti membaca ayat-ayat Al-Quran itu tidak rukun, itu sunnah itu ya. Membaca doa-doa ketika setelah takbiratul ihram sebelum Al-Fatihah itu sunnah itu ya. Tidak rukun itu ya. Lalu ketika ruku kita baca subhana rabbiyal azim bihamdi, itu sunnah itu membacanya itu. Yang rukun itu rukuknya ya. Jadi yang rukun itu rukuknya ya. Jadi sekali lagi sholat yang kita praktekkan itu sudah sekaligus ya gabungan antara yang rukun dan yang sunnah ya. Nah, begitu. Nah wudhu juga begitu. Wudhu itu ada yang rukun itu yang tidak bisa ditinggal ya. Lalu yang sunnah itu ya itu pengertiannya yang kemarin barusan kita bicarakan itu ya. Jadi tidak harus ya, tetapi kalau kita mau melakukan itu mendapatkan pahala sehingga punya keuntungan ya. Nah sekali lagi kemarin sudah saya sampaikan ya, terkait dengan yang sunnah itu perspektifnya jangan kalau ditinggal tidak apa-apanya itu ya, tapi kalau tidak dikerjakan kita rugi. Kalau kita mengerjakan kita untung. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Sehingga lalu kemudian sekali lagi tidak hanya mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang rukun. Wudhu itu kan kalau dari rukunnya ya saya kira kita semua hafal ya, rukun wudhu ada 6 itu ya. Apa saja itu rukun wudhu 6 itu? Niat ya, lalu membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai dengan siku-siku, lalu mengusap kepala, lalu membasuh kaki. Nah yang keenam tartib. Tartib itu berurutan ya. Itu rukunnya ya. Jadi itu yang tidak boleh tidak itu ya, kalau wudhu itu ya 6 itu ya. Ya. Nah itu sebagaimana tertera dalam surat Al-Maidah itu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain ya. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian sholat hendaklah kalian basuh mukamu ya. Lalu kalian basuh kedua tanganmu sampai dengan siku-siku, lalu usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan mata kaki ya. Lu kok hanya 4?
Kalau menurut Al-Quran malah hanya 4 gitu ya. Nah, niat dari mana? Niat dari Nabi ya, karena Nabi menyatakan bahwa seluruh perbuatan itu harus ada niatnya. Ya. Innamal a'malu binniyah, maka semua ibadah itu pasti ada niatnya. Niat itu menjadi rukun gitu. Dalam wudhu yang menjadi rukun, dalam sholat yang menjadi rukun, dalam haji yang menjadi rukun ya. Jadi ada niatnya. Ya. Nah, tartib ya dari urutan-urutan yang ada di dalam ayat Al-Quran ini tadi ya. Dimulai dari membasuh muka, lalu kemudian dilanjutkan dengan tangan, lalu kemudian mengusap kepala, lalu kaki. Ya. Tidak boleh dibalik. Kaki dulu baru kepala, baru tangan atau kebolak-balik, tidak boleh, itu urut-urutan. Makanya tartib itu rukun juga ya itu. Nah, ini rukun ya. Nah, yang sunnah yang mana ya? Yang sunnah itu yang juga sudah kita praktekkan itu ya. Apa misalnya baca basmalah ya. Karena apa? Karena memang setiap perbuatan yang baik hendaknya diawali dengan membaca basmalah. Lalu ada lagi yang sunnah apa lagi, Pak? Memasukkan air ke mulut ya, kumur dulu ya, kumur ya, lalu ke hidung ya, berkumur-kumur ya, lalu memasukkan air ke hidung ya. Itu sunnah itu. Tapi sekali lagi ya, meskipun itu sunnah kan kita praktekkan kan ya. Karena sekali lagi memang dalam prakteknya kita itu sebenarnya sudah mempraktekkan itu, menyempurnakan wudhu itu dengan sunnah-sunnahnya itu ya. Termasuk yang sunnah itu adalah ini ya, telinga ini ya. Telinga kan tidak masuk tadi ya di dalam ayat Al-Quran tadi itu. Tidak masuk rukun, itu juga bagian sunnah. Ya. Nah, itu malah justru sudah kita praktekkan ya dalam ibadah kita sehari-hari ketika kita wudhu itu. Ya, masih lagi ditambah dengan berdoa setelah wudhu, itu juga sunnah juga. Ya. Setelah wudhu kita berdoa, ya. Doanya saya kira kita semua sudah hafal, itu juga kita praktekkan ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya. Jadi setelah syahadat tauhid dan syahadat rasul ya. Kemudian kita mohon Allahumma ja'alni minat tawwabina. Ya Allah, jadikanlah kami ini termasuk orang-orang yang taubat, wa ja'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah kami ini termasuk orang-orang yang suci ya. Ya. Masih ada yang ditambahi lagi, wa ja'alni min ibadikas salihin ya, dan jadikan pula kami ini termasuk bagian dari hamba-hambamu yang saleh ya. Nah, itu yang dimaksud dengan menyempurnakan wudhu itu. Jadi tidak hanya rukunnya, tetapi dengan sunnah-sunnahnya. Termasuk lagi sunnah itu mengulang sampai 3 kali itu ya. Jadi kalau rukunnya itu tidak ada 3 kali, sekali aja cukup sebenarnya. Tapi lagi-lagi ya kita yang praktekkan itu tidak hanya sekali kan ya, 3 kali itu sudah sekaligus kita melaksanakan sunnah itu. Jadi menyempurnakan wudhu ini sebenarnya sudah kita praktekkan lah ya. Cuma persoalannya itu kan tadi itu ketika itu di musim dingin ya, itu yang kemudian lalu mempunyai nilai plus gitu ya, karena karena orang ketika di musim dingin itu betul-betul menyentuh air ya kedinginan sekali memang, apalagi menyentuh air, tidak menyentuh air saja sudah dingin ya. Nah, sehingga kemudian lalu isbahul wudu fis sabarat ya, menyempurnakan wudu di musim yang sangat dingin itu menjadi punya nilai lebih itu ya. Tapi bukan berarti lalu kemudian supaya kita mendapatkan kelebihan itu sengaja tidak harus golek banyu sing adem ya, tidak perlu ya. Wong yang namanya wah iki kok apa jenenge
wudu disempurnakan di waktu yang sangat dingin itu punya nilai plus ya, di apa namanya, ampunkan dosanya oleh Allah. Lalu kita tidak sengaja golek baju dingin ya, tidak perlu ya. Bahkan ketika musim dingin, kalau kita memang ingin menghindari kedinginan, lalu pakai yang air hangat pun juga boleh. Kalau kita sempat misalnya apa namanya, masak air, bagus ya. Apalagi sekarang memang di rumah-rumah tangga sudah ada heater itu ya, yang untuk memanaskan air secara otomatis itu. Dan di Arab pun sekarang sudah ada heater juga ya, jadi ya, air panas juga, sehingga sekali lagi tidak harus ya, tidak harus. Kita bisa mensiasati ya, kita bernasihati. Memang prinsip dalam ibadah itu kan justru jangan mencari yang susah, cari yang gampang. Nabi itu prinsipnya dalam masalah ibadah itu kalau ada yang mudah, kalau itu memang dibenarkan sama-sama halal, pilih yang mudah. Ya, jadi aisaruhuma, Nabi memilih yang lebih mudah. Selama itu memang sama-sama boleh. Ya. Bukan persoalan kok apa namanya, wah ini sing rekoso mesti luwih apik, enggak begitu ya, tidak begitu. Jadi itu ya, jadi apa namanya, musim dingin itu sekali lagi memiliki kelebihan tertentu tentu saja ya. Sudah dingin kok kemudian berani menyempurnakan, bisa menyempurnakan, itu punya nilai lebih, ya, punya nilai plus. Ya. Nah, makanya lalu kemudian sampai diampunkan dosanya orang yang seperti itu. Ya. Dan apa namanya ya, hadis-hadis tentang fadilah menyempurnakan wudhu ya. Bahkan ya wudhunya sendiri itu memang Masya Allah itu memang sudah menghapus dosa memang ya. Ya. Terutama yang disempurnakan, yang tadi dibaguskan ya. Di dalam hadis sering juga digunakan ahsanal wudu, ya, membaguskan wudu. Itu betul-betul bisa menggugurkan dosa memang. Ya. Ya. Misalnya ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim itu ya. Man tawaddaa fa ahsanal wudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta tahruja min tahti adfarihi. Ya. Barang siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya ya, jadi wudunya dibaguskan, maka kemudian kharajat khatayahu min jasadihi. Masya Allah ya, jadi keluarlah kesalahan-kesalahan itu dari jasadnya ya. Ya. Sampai dengan ini keluar dari kuku-kukunya ya. Nabi seperti itu menjelaskan itu. Dalam hadis Muslim yang lain malah sampai detail sekali itu ya. Ada yang menjelaskan sampai detail ya. Jadi ketika kita membasuh muka ya, dosa-dosa yang terkait dengan muka gugur. Ketika kita membasuh tangan, dosa-dosa yang terkait dengan tangan ya gugur. Ketika kita mengusap kepala, dosa-dosa yang ada di kepala kita ya gugur. Ketika membasuh kaki ya, dosa-dosa yang terkait dengan kaki itu gugur. Masya Allah sampai sebegitunya ya. Jadi apa namanya, keutamaan dari wudhu itu ya. Jadi saya sudah pernah menyampaikan ya. Jadi dalam Islam itu yang namanya Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Sayang, Maha Murah, Maha Pengampun. Itu ya bisa kita lihat dari sisi ini ya. Jadi dosa itu wajar bagi manusia, karena manusia itu tempatnya dosa. Al-insan mahalul khata' wa nisyan itu ya. Ya. Makanya ya Allah kemudian masih memberikan kesempatan untuk menghapus dosa itu. Lah menghapus dosa itu jalannya banyak
Ya. Ya. Tidak hanya dengan istighfar, tidak hanya dengan taubat. Ya. Ya. Jadi istighfar, taubat itu hanya salah satu ya, atau sebagian dari cara menghapus dosa. Nah, yang luar biasa ya dalam Islam itu konsep dalam penghapusan dosa itu ya semua hal yang baik itu bisa menghapus dosa. Ya. Semua hal yang baik itu bisa menghapus dosa. Ya. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Itu prinsip dasarnya seperti itu. Setiap kebaikan itu bisa menghapus dosa. Ya. Makanya Nabi kemudian kalau itu Al-Quran ya, sesungguhnya semua kebaikan itu akan menghapus dosa. Ya. Ya, makanya Nabi kemudian fa'ad bi'il hasanata as-sayyi fa'ad bi'is sayyi'atal hasanata. Ya. Ya. Oleh karena itu kalau kamu berbuat tidak baik itu segera ikuti dengan perbuatan baik. Ya. Tamhuha. Perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan yang buruk itu. Makanya dalam konsep Islam itu semua ibadah itu menghapus dosa. Ya sebenarnya tidak hanya wudhu sebenarnya ya. Jadi wudhu menghapus dosa, sholat menghapus dosa, puasa menghapus dosa, zakat menghapus dosa, haji menghapus dosa. Lo kurang apa nih itu? Gusti Allah oleh murah, oleh maha pengampun itu seperti itu loh. Ya. Tidak istighfar kalau kita wudhu gugur dengan sendirinya dosa itu. Ya. Sholat gugur dengan sendirinya. Ya, coba hadisnya detail itu, sampai detail sekali itu yang diriwayatkan Muslim yang lain itu sampai panjang detail itu ya. Setiap gerakan dalam wudhu itu menghapus dosa-dosa tadi itu. Nah, secara umum yang tadi yang sudah saya bacakan tadi. Ya. Sholat juga begitu. Sholat itu juga menghapus dosa. Bahkan Nabi sampai memberikan apa namanya itu memberikan tamsil ya. Tamsil itu ibarat ya analog ya. Apa iya Nabi kalau sholat itu menghapus dosa? Lu kamu tidak percaya? Coba kalau misalnya kamu tuh di depan kamu ada sungai ya. Lalu kamu mandi sampai 5 kali sehari, bersih enggak kira-kira? Ya bersih, mana mandi sampai 5 kali itu, mandi sekali aja sudah bersih ya. Loh, Nabi sampai pernah mengibaratkan seperti itu. Ya. Ya, puasa, ya, kita semua tahu kan ya, barang siapa yang berpuasa Ramadan maka dosanya akan dihapuskan. Ya. Kalau puasa itu kan sering disampaikan ya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Zakat pun juga begitu. Ya. Makanya Anam itu kalau mendoakan orang yang zakat kan begitu diantaranya, ya. Supaya diampunkan, dibersihkan, ya. Harta yang masih ada itu supaya juga barokah, ya, begitu. Ya. Jadi sekali lagi semua ibadah sebenarnya itu menghapus dosa, termasuk haji. Makanya orang yang berhaji pulang ya, kalau dia diterima hajinya ya tidak ada balasan lain kecuali surga, diampunkan. Nah sekali lagi ya, khusus terkait dengan wudhu ini juga menghapus dosa. Ya, bahkan Nabi sampai dengan rinci itu menyampaikan setiap apa namanya ketika membasuh pada bagian-bagian tubuh kita yang kita basuh dalam wudhu itu gugur itu dosanya. Saat wudhu itu juga bersamaan dengan jatuhnya air itu, Masya Allah. Jadi luar biasa ya. Jadi apa namanya maha murahnya Allah itu. Ya. Nah satu lagi mungkin ya diantara yang bisa saya sebut banyak sekali sebenarnya keutamaan wudhu itu ya. Nah, di antaranya yang mungkin sering kali kita dengar saja ya. Jadi bahwa orang yang berwudhu ya, asar dari wudhu atau bekas dari wudhu itu nanti akan menjadikan
kita bercahaya di hari kiamat gitu ya. Ya. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ini bahkan ya, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati gharran muhajjalin ya, min atharil wudu ya. Min atharil wudu ya. Sesungguhnya umatku ya, besok di hari kiamat itu akan dipanggil dengan wajah yang bersinar berseri-seri karena bekas air wudunya itu. Masya Allah ya. Jadi ya meskipun toh di dunia ini ya, kita wajahnya rada kusem-kusem sedikit itu ya, tidak apa-apa lah. Tapi nanti di akhirat mencorong itu istilahnya itu ya, mencorong ya, cerah itu. Tidak hanya cerah Pak, bercahaya Pak. Masya Allah ya, Masya Allah ya. Ini terkait dengan wudhu ya. Nah tentu saja memang lalu wudhu itu kan ya boleh dikatakan merupakan perbuatan dohir ya, membasuh itu. Nah itu memang kalau secara batiniah ya itu perintahnya untuk kita ya. Kesadaran yang harus kita miliki itu ya kalau dari sisi Allah tadi Allah mengampunkan, tapi dari sisi kita sendiri itu kita berusaha juga untuk membersihkan gitu loh, mensucikan gitu ya. Nah itu yang juga harus kita hayati ya. Jadi ketika kita membasuh muka ya mudah-mudahan wajah kita ini disucikan ya. Mohon disucikan wajah kita itu ya kita sebenarnya imperatif kepada diri kita sendiri untuk menjaga supaya wajah kita ini jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Ya. Kalau kita membasuh tangan itu maksudnya ya sebenarnya ya itu ada semacam perintah kepada kita untuk memiliki kesadaran ya. Wong tanganku mbok ngudoni saben dina kok. Mbok yo aja dienggo hal-hal sing ora ape, kira-kira begitulah ya. Demikian pula kaki, telinga, ya, sampai dengan kepala itu ya kalau tinjauan spiritual ya sampai ke situ ya. Nah jadi yang namanya ibadah itu kan tidak semata-mata dari sisi lahiriah ya. Jadi ada sisi batiniahnya, ada sisi spiritualnya ya. Ya mari kita hayati juga hal-hal yang seperti itu. Ya jadi di samping kita memohon itu sekali lagi sebenarnya secara tidak langsung itu ada nilai imperatif ya, nilai perintah terhadap kita untuk memenuhi permohonan kita itu sendiri begitu ya. Nah ini yang juga penting untuk kita perhatikan terkait dengan persoalan wudhu ini ya. Nah jadi sekali lagi pesannya intinya wudhu ini hendaknya kita lakukan dengan sebaik-baiknya ketika kita sholat ya. Karena wudhu ini merupakan syarat sahnya sholat. Ya. Sholat itu tidak sah kalau wudhunya juga tidak sah gitu ya. Ya. Ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib ya. Jadi sholat itu wajib ya. Padahal sholat itu tidak bisa sempurna karena wudhu, maka wudhu itu juga wajib ya. Juga harus disempurnakan juga. Nah mudah-mudahan ibadah-ibadah kita itu ya dengan mengkaji seperti ini mudah-mudahan semakin baik ya. Jadi sekali lagi terkait dengan wudhu itu prinsipnya tidak hanya rukunnya saja yang kita lakukan ya, menyempurnakan wudhu itu yakni dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya itu. Nah yang misalnya belum ya monggo yang sunnah-sunnah itu dilakukan ya. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini ya. Mari kita akhiri dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.